Orasi pengukuhan guru besar. Profesor Dr. Drs. Iputu Anom M.Par dengan judul orasi Pembangunan Pariwisata Bali dalam konteks Satyam Siwam Sundaram. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana, Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar Universitas Udayana, Bapak dan Ibu para dekan dan ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Udayana, demikian pula untuk ketua dan anggota Dharma Wanita Universitas Udayana. Pada hadirin para undangan yang saya hormati dan berbahagia hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Dewasa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka mengikuti upacara pengukuhan guru besar, termasuk saya sendiri sebagai guru besar pertama bidang ilmu pariwisata di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Saya merasa bersyukur karena diberikan kesempatan mengabdi sebagai salah satu guru besar di Universitas Udayana yang saya cintai ini. Untuk itu, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Pembangunan Pariwisata Bali dalam konteks Satyam Siwam Sundaram. Pariwisata di era global ini terus mengalami kemajuan. Terlihat dari kajian bahwa motor penggerak penyerap tenaga kerja di abad ke-19 adalah sektor pertanian. Di abad ke-20 adalah sektor industri manufacturing, di abad ke-21 adalah sektor pariwisata. Oleh karena itu banyak beberapa negara yang mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan, karena banyak menyerap tenaga kerja, pendapatan, devisa negara, produk domestik bruto. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa pariwisata itu sangat rentan terhadap berbagai hal, seperti bencana alam, kondisi politik yang kurang kondusif, keamanan dan kenyamanan, dan khususnya penyebaran penyakit yang terakhir COVID-19, virus COVID-19 yang melanda dunia sehingga betul-betul menyetop perjalanan antar negara. Tidak ada pergerakan wisatawan selama sejak tahun 2020. Ya, syukur sekarang sudah mulai menggeliat sedikit, mudah-mudahan di Bali dengan adanya event G20, G20, ya, pariwisata Bali bisa bergeliat. Ya. Di Bali khususnya, di tahun ke 2019, catatan saya, kunjungan wisatawan mancanegara itu sebesar 6,3 juta dan hampir 70% sumbangannya dari sektor pariwisata PDRB Bali, produk domestik regional Bali. Itu sangat tinggi ya. Dan selama masa COVID tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi paling tinggi, itu minus sebesar 9,31%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun semua provinsi di Indonesia yang minus 0,3%. Oleh karena itu betul-betul drop ekonomi Bali selama pandemi itu. Oleh karena itu perlu keseimbangan pembangunan Bali ke depan, tapi tetap harus mengembangkan sektor pariwisata karena telah teruji. Bali menjadi daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia dan menjadi mendapat julukan
berkali-kali the best tourist island destination in the world, the best leisure, pulau surga, pulau the last paradise dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita mengembangkan pariwisata harus kita cermati daya tariknya, karena orang berwisata itu adalah orang-orang yang ingin melihat sesuatu yang unik, yang otentik, yang beda dari negara asalnya, kemudian menikmati kesehatan, kebahagiaan lahir batin. Dan harus kita perhatikan, harus ada something to see, ada sesuatu yang ditonton di tarian tadi ya, tari tenun itu ya, tari nelayan itu ya. Dan banyak sekali tarian-tarian maupun the places of interest yang menarik bagi wisatawan di Bali ini. Something to do, ada aktivitas yang dikerjakan oleh wisatawan, baik swimming, snorkeling, diving, ya, climbing dan lain sebagainya, macam-macam lah, adventure dan seterusnya. Kemudian ada something to buy, ada yang dibeli, baik itu kuliner maupun handicraft and souvenir and so on ya. Yang lebih penting adalah harus ada something to learn, karena wisatawan ke depan itu harus dapat pengetahuan, knowledge tentang kita di Bali, seperti local wisdom and local genius kita ya. Dan semua baik attraction kita, aksesibilitas, amenities kita, semuanya harus baik di Bali ini ya. Visi pembangunan Bali adalah Nangun Satkerti Logo Bali yang dituangkan dalam pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Itu diharapkan menjaga keharmonisan alam dan manusia Bali serasi dan seimbang, tata titi kehidupan masyarakat Bali dan bumi Bali, dan diharapkan bisa mengimplementasikan Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Oleh karena itu, ke depan, karena Bali mengembangkan pariwisata budaya, bersumber dari nilai-nilai luhur agama Hindu, oleh karena itu kita harus cermat mengembangkan pariwisata itu. Satyam Siwam Sundaram itu termuat dalam pustaka suci, Sarasa Muscaya dan Siwa Purana dan lain-lainnya. Itu artinya Satyam itu kebenaran, Siwam itu kesucian, dan Sundaram itu estetika, keindahan, keserasian. Oleh karena itu pengembangan pariwisata Bali harus benar-benar baik. Kita di Bali khususnya jangan lagi diberikan wisatawan itu memasuki areal utama Mandala Pura, tempat suci kita ya. Karena itu kita di Bali mengenal bersih dan suci, clean and holy. Jadi bersih dan suci. Apalagi di Pura Besaki harus ditata betul. Di atas itu tidak lagi harus amburadul, semuanya harus bersih. Sehingga betul-betul Bali itu kelihatannya tetap Bali, B-A-L-I, bersih, aman, lestari dan indah. Saya tidak bisa terlalu banyak sekarang ini ya. Oleh karena itu saya coba rangkum dalam sebuah syair lagu ya. Tolong syair lagu saya ditampilkan, saya sumbangkan untuk Bali sekarang syair lagu ini ya. Mana ini PowerPoint-nya? Judul lagu saya itu adalah yang saya susun sendiri, Bali Sabta Pesona. Jadi ada bait 1, bait 2, kemudian ada ref lagunya. Di ref lagu itu isinya Sabta Pesona. Jadi ada kata indah, kaya raya itu satu kata. Jadi indah, Bali itu harus indah. Kaya raya harus sejahtera, baik rakyatnya, jangan sebagai penonton saja, harus dapat menikmati. Ada kata sejuk, aman dan tentram, dan ada kata sopan dan ramah tamah. Ada 7. Ini mohon maaf, ini musiknya tidak ada. Oleh karena itu saya tidak akan nyanyikan ininya rap lagunya. Mohon izin karena ini terkait dengan orasi saya akan nyanyikan saja, ya. Karena ini siang hari saya terakhir ya. Walaupun FAA saya ini ya, Profesor Anom, artis amatiran gitu ya. Saya coba nyanyikan ya, dari bait 1 dan seterusnya. Betapa tentramnya hidup ini. Jangan ketahuan. Di alam pulau dewata, bila ku duduk di bawah pohon cemara, ku pandang indahnya Gunung Agung.
Gunung Agung yang menjulang tinggi, di atas Teluk Padang Bae, di lerengmu Pura Besaki, itulah puraku mempesona. Belum rap lagunya. Words for moment, madam. So and madam. Kurindu ingin bangun pulauku yang tercinta, indah kaya raya. Kurindu ingin bangun Baliku yang tercinta, sejuk, aman, tentram. Kurindu ingin bangun rakyatku yang tercinta, sopan, ramah, tamah. Ya. Jadi mengembangkan pariwisata itu seperti itu. Kita harus tetap toleransi kita tinggi antar umat beragama karena kita berhubungan dengan berbagai suku ras antar golongan. Harus paham, we have to know about cross culture understanding and cross culture communication. Jadi kita harus betul-betul paham tentang bergaul dengan berbagai negara. Ya, sebelum saya mengakhiri orasi ini, jadi kapan-kapan saya akan jelaskan dengan detail itu ya. Karena sekarang kan waktu singkat, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kepercayaannya kepada saya mengangkat sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu pariwisata khususnya. Bapak Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Udayana, Senat, Ketua dan Senat Universitas Udayana yang menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar, para dekan di lingkungan Universitas Udayana, dosen semuanya dan tenaga pendidikan yang selalu bekerja sama dengan saya di Universitas Udayana. Di Fakultas Pariwisata, dekan, wakil dekan, para koprodi semuanya ya, saya hormati kerjasama yang baik. Ketua dan anggota senatnya yang menyetujui usulan saya sebagai naik ke guru besar ya. Dosen dan tenaga kependidikan semuanya di lingkungan Fakultas Pariwisata ya, karena saya lama memimpin fakultasnya selama 12 tahun. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian khusus saya berikan penghormatan kepada dua orang dosen Fakultas Pariwisata, Ide Bagus Suryawan dan I Gusti Agung Oko Mahagangge ya, yang selama ini selalu menyertai saya, mendampingi saya, bekerja sama dengan saya baik dalam Tridharma Perguruan Tinggi maupun kesempatan yang lain sebagai konsultan di berbagai daerah di Bali dan luar Bali. Khususnya membantu saya dalam mendampingi saya ini dalam proses pembuatan usulan guru besar ya. Yang tidak boleh saya lupakan suhu saya almarhum Profesor Ide Bagus Ardjana Munaobo sebagai perintis pendidikan pariwisata di Undodini, pemimpin kami pertama, PSIK namanya dulu. Saya mendampingi beliau dan sampai menjelang beliau meninggal terus berkomunikasi dengan saya, dan beliau yang mendidik saya sejak awal jadi dosen. Tak bisa saya lupakan. Selanjutnya diganti oleh Prof. Nyoman Erawan almarhum, ya, kemudian Prof. Madi Sukarso almarhum, saya juga mendampingi sebagai PK1 namanya, pembentuk ketua satunya, sekalian menyusun usulan proposal magister kajian pariwisata. Kemudian suhu saya yang hadir sekarang melanjutkan, Profesor Dr. Iwayan Ardika MA, ini suhu saya yang luar biasa yang selalu saya dampingi beliau dan beliau langsung memimpin S2-nya, dan juga dosen saya dulu, saya ucapkan terima kasih berkenan hadir beliau. Kemudian saya ucapkan terima kasih karena saya memimpin program studi secara dekan itu adalah 2 periode, sehingga syukurlah bisa terwujud keilmuan pariwisata. Dan saya terima kasih kepada Senat Universitas karena 23 September 2008 dengan keluarnya izin akademik, saya mengusulkan kepada Senat Universitas agar berkenan untuk mendirikan Fakultas Pariwisata. Jadi waktu itu Senat Universitas menyetujui, saya ucapkan terima kasih ya. Saya mohon pada rektor waktu itu agar membuat
SK pendirian Fakultas Pariwisata itu per 27 September 2008 karena tanggal 27 September itu adalah Hari Pariwisata Internasional. Ya, saya harapkan semoga berkembang menjadi internasional ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada penerus saya, Pak Madi Sendro, dekan selanjutnya dan timnya ya sudah ada kerjasama dengan Cina sekarang, kemudian Pak Dr. Nyoman Sunarto ya. Kemudian Pak Wayan Dr. Suwarnado sekarang melanjutkan, saya cek mahasiswanya sudah 100% naik sekarang. Kemudian pimpinan-pimpinan DS2 yang pernah memimpin, almarhum Prof. Sirte bersama Bu Eni Urmila, kemudian Pak Sunarto juga di situ, saya tetap sebagai dekannya ya. Kemudian Prof. Dharma Putra, Prof. Samsul, sekarang selanjutnya Bu Agung Sri Wardani ya, kemudian Pak Adi sekarang Adi Kampano ya, kemudian S3-nya mulai dari Prof. Bendesa dengan Pak Agung Sriawan, Prof. Made Budiarso, sekarang Pak Sunarto ya. Saya terus amati ya sebagai orang yang pertama di Fakultas Pariwisata ya. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada partner ya, Himpunan Lembaga Pendidikan Pariwisata Indonesia, Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, partner pemerintahan terutama ya, Kementerian Pariwisata, Bappenas, Bapeda di tingkat daerah, Disparda, Provinsi Kabupaten Kota di Bali dan luar Bali, industri pariwisata, hotel, restoran, semuanya ya, MICE, BPA semua. Partner di luar negeri juga karena banyak kerjasama dengan luar negeri, double degree dengan Prancis, ada S3 di Prancis, sekarang ada mahasiswa asing juga kuliah di sini. Juga saya kirim partner saya di Singapura untuk job training mahasiswa termasuk di USA, Amerika, dan banyak sekali kerjasama. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan dengan baik ya. Saya ucapkan terima kasih pada semua keluarga saya, keluarga besar Ido Sulinggi dan Penglingsir Semetonan, dan khususnya almarhum kakek saya Kakiang, Niang, Nini ya, nenek, kemudian ayah saya, Ibu Biang, yang telah mengasuh saya sebagai anak cucu dan anak kesayangannya sampai menyekolahkan ke perguruan tinggi. Demikian juga kepada adik-adik semua, ipar, keluarga semua ya, keponakan yang selalu bekerja sama, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih. Lupa saya tadi, guru-guru saya dari sekolah dasar, SD 2 Kapal, SMPK Swastiastu Tangep dekat desa saya, guru-guru saya di SMAK Swastiastu Denpasar, sekarang Santo Yosef, dosen-dosen saya di Fakultas Ekonomi Sudayana, pembimbing skripsi Ibu Dera Komang Rastini dan Bapak Wayan Yogiswara. Kemudian pembimbing tesis di S2 Bapak Profesor Dr. Wayan Ardiko, MA, suhu saya juga sama. Kemudian Dr. Samsul Alam Berturusi sekarang profesor. Di S3 juga promotornya Profesor Dr. Wayan Ardiko, suhu saya. Kemudian Dr. Ketut Sumadi dan Ido Ayu Tarik Puspa. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Badung Mangupuro, Klungkung Semarapuro, Kirang Langkung Titengunas Gengreno Sinampuro. Saya tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.